Halo sobat, terima kasih untuk kamu yang sudah sampai di audio ini. Berarti kamu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan di awal, dan semoga itu menandakan bahwa kamu ingin benar-benar berubah hidup kamu jadi lebih baik lagi di dalam konsep ataupun di dalam ranah kesadaran diri dan kesadaran emosi. Dan kali ini saya akan memberikan kamu berkenaan tentang kebahagiaan. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Ini sebagai salah satu bentuk untuk kamu termotivasi, untuk kamu tahu proses kebahagiaan itu ada, yang sangat berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu emotional healing. Di dalam kehidupan kita ada 3 aspek ataupun area waktu, dan mungkin ini kamu juga udah tahu. 3 masa itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Banyak orang yang menganggap bahwa hidupnya itu sangat amat dipengaruhi oleh masa lalu. Benar nggak seperti itu? Saya katakan bisa benar, bisa enggak. Dan juga masih banyak orang yang mengatakan bahwa apa yang harus aku lakukan hari ini adalah untuk aku mempersiapkan di masa yang akan datang. Hidupku adalah di masa yang akan datang. Bisa benar ataupun tidak. Benar kalau kita katakan bahwa masa lalu itu berhubungan dengan masa kini. Yes, karena ada namanya hukum sebab akibat. Begitu juga dengan masa kini ke masa depan. Sebab akibat berlaku. Tapi tidak benar ketika kamu masih berkutat ataupun berpikir ataupun masih menganggap masa lalu itu adalah masa kini. Masa depan itu adalah masa kini. Pikiran kita tidak mengenal masa lalu dan masa depan. Pikiran kita hanya menganggap masa cuma satu, yaitu masa kini aja. Kalau kamu tersakiti di masa lalu, kamu hanya akan merasakan di masa kini, tidak akan merasakan di masa depan. Kalau kamu berpikir sakitnya itu bukan di masa lalu, tapi di masa kini ketika kamu mengingatnya. Terjadinya rasa sakit, terjadinya rasa manis, itu di masa kini. Tapi kamu nggak sadar karena kamu terlena di masa lalu. Kejadian-kejadian di masa lalu itu adalah kejadian yang netral. Itu adalah kejadian yang biasa. Namun ketika kamu memberikan makna atas kejadian itu, akan ada kecenderungan di 2 hal. Yang pertama adalah manis, yang kedua adalah pahit. Pahit inilah yang membuat kamu terluka. Pahit inilah yang membuat kamu jiwanya tersakiti. Pahit inilah yang membuat batin kamu terluka dan jiwa kamu tersakiti. Di masa lalu kejadiannya, tapi sakitnya di masa kini. Terus bagaimana sebenarnya agar kita menghilangkan itu, menetralkan itu, tidak merasakan sakit itu? Ya kita harus pahami untuk yang ini dulu, bahwa ada 3 masa yang sebenarnya masa itu memiliki areanya masing-masing. Masa lalu ya masa lalu, masa kini ya masa kini, masa depan ya masa depan. Di dalam konteks tertentu itu memiliki aspek yang berbeda. Walaupun memang semuanya itu linear, semuanya itu berhubungan. Ketika kamu merasakan pahit di masa lalu, kamu tarik rasa pahit itu di masa kini. Timbullah benci, timbullah rasa marah, timbullah rasa luka, timbullah rasa tidak mau memaafkan, yang akhirnya masa kini kamu terbengkalai, yang akhirnya kamu tidak merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu berawal dari kelapangan hati, dan kelapangan hati itu timbul karena kamu bisa menerima apa yang kamu rasakan. Dan kamu melepaskannya, dan kamu tidak merasakan pahitnya, lukanya itu terus-menerus. Kamu biarkan luka itu terbuka, bahkan kamu sirami dengan air garam terus-menerus. Ya sakitnya berkepanjangan. Begitu juga dengan rasa manis. Kalau kamu masih belum bisa untuk melepaskan rasa manis itu pun bisa berlebihan dan akhirnya jiwa kamu tidak sehat juga. Kamu masih menganggap masa lalu itu adalah masa kini. Aduh, enak ya waktu dulu itu kayak gini. Tuh, enak ya dulu itu sama dia kayak gini. Tapi sekarang
membandingkan masa lalu dengan masa kini. Padahal kamu harus tahu, masa kini adalah hasil dari apa yang kamu lakukan di masa lalu. Yang kamu harus terima, yaitu yang kamu lakukan di masa lalu. Dan kamu lepaskan makna-makna itu. Kalau masih dalam keadaan yang biasa ataupun normal, ya nggak apa-apa untuk membuat kamu memiliki pembelajaran di masa lalu. Tapi kalau mengganggu hal itu di masa kini, dampaknya menjadi negatif, nah itu membuat diri kamu harus melepaskan kenangan, harus melepaskan makna dari kejadian di masa lalu. Kalau kamu masih menolak lagi, kamu tidak akan merasakan kebahagiaan. Kalau kamu hari ini tidak bahagia, bersiaplah apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini itu akan berdampak dan memberikan hasil di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya, untuk kita merasakan kebahagiaan di masa yang akan datang, berfokuslah terhadap apa yang kita rasakan hari ini. Jangan kamu tarik kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat kamu terlena dan tersakiti. Lepaskan, masa lalu adalah masa lalu. Masa kini yang kamu harus benar-benar perhatikan. Itulah kebahagiaan. Jadi kalau kamu mencari kebahagiaan dari kemarin, aku ingin hidup bahagia bersama orang tuaku, aku ingin hidup bahagia bersama anakku, bersama istri dan anak-anakku, bersama suami dan anak-anakku, tapi ternyata belum bahagia. Ya kamu harus membereskan dulu luka batinnya. Kamu harus melapangkan dulu hati kamu. Kamu harus mensehatkan jiwa kamu terlebih dahulu. Oke? Jadi kalau kamu masih bertanya-tanya gimana caranya bahagia, ini proses kita. Kamu belajar emotional healing bersama saya, berbagi bersama tentang emotional healing. Ini adalah proses di mana kamu untuk merasakan kebahagiaan atas izinnya. Jadi nanti dulu deh kita ngomongin tentang kebahagiaan. Nanti dulu deh berbicara tentang masa yang akan datang. Kita harus bereskan dulu yang ada di masa kini dan masa lalu. Luka batin itu, rasa sakit itu, jiwa yang tidak sehat itu kamu rasakan hari ini atas dasar pikiran kamu melayang di masa lalu. Perasaan-perasaan sakit, tersakiti, terlena di masa lalu. Kamu masih menolak rasa sakit di masa lalu, dan kamu masih terlena akan apa yang kamu capai, kebahagiaan yang kamu miliki di masa lalu. Jadi sekarang, untuk kita bisa merasakan kebahagiaan, awal mula yang harus kita lakukan adalah menetralkan luka batin ini, menetralkan jiwa yang kurang sehat ini. Kita akan menyembuhkan, kita akan melakukan emotional healing di part-part selanjutnya.